Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Radiman Makro dalam hal ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan saudara saya Pak Marvel C ya, dan saudara mantum Ketua KKPMS Bima, saudara Rustam ya, Rustam Effendi. Ya, yang saya lihat yang viral untuk saat ini ya, ada berbagai macam peristiwa-peristiwa yang viral yang ada di Kabupaten Bima, bahkan di Kabupaten Dompu. Ya, akhir-akhir ini yang paling viral itu mengenai pernikahan seorang gadis cantik ya yang bernama Wanda dan Rizky. Dan ternyata Rizky itu langsung kabur ya, tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab, dan dengan kejadian itu banyak komentar netizen ya. Ada yang mengatakan Rizky itu baik, ada yang mengatakan Rizky itu jahat ya. Berbagai macam komentar ya, berbagai macam komentar. Salah satunya komentar daripada Pak Marvel atau Bung Marvel ya, salah satu pemuda handal dari Kecamatan Sape. Dan komentar itu diviralkan oleh berbagai macam ya, berbagai macam penjuru masyarakat Kabupaten Bima dan Dompu ya, yang mengatakan bahwasanya yang ada dalam narasi itu, bahwasanya saya lihat itu menyalahkan Pak Marvel dengan komentarnya. Bahkan Marvel ini orang-orang banyak mengatakan bahwasanya Pak Marvel ini membenarkan, berpihak terhadap Adinda Rizky ya, Adinda Rizky. Ya, kita tanya ya terkait dengan seputar itu ya. Bagaimana Pak Marvel? Apakah Pak Marvel ini betul-betul ya membela si Rizky ini, atau enggak ada alasan-alasan lain selain daripada itu? Ya, silakan Pak Marvel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja terkait persoalan si Rizky ya. Yang perlu diketahui oleh masyarakat Bima dan Dompu bahwa narasi saya di publik kemarin bahwa itu semuanya tidak membenarkan bahwa saya berpihak terhadap Rizky. Malahan saya yang lebih kecewa terhadap Rizky itu. Tapi karena kita adalah orang sadar, orang yang berilmiah, orang yang intelektual, yang terdidik dalam kampus, jadi saya kira masalah itu memangnya ada rasa kekecewaan terhadap pribadi saya, terhadap Rizky. Tapi karena saya membijaki bahwa saya adalah orang sadar bahwa kita ini jangan terjebak dalam persoalan si Rizky. Cukup kita membijaki persoalan itu. Dan saya pribadi juga tidak mengatakan saya adalah berpihak terhadap Rizky. Tapi saya menjelaskan di publik itu, jangan dulu terjebak dalam rumus itu. Sehingga kita dalam orang yang berilmiah maupun dikatakan orang yang terdidik dalam pendidikan sekolah tinggi, ilmu sosial maupun ilmu pendidikan itu, bahwa saya bersyukur atas permasalahan yang dilakukan oleh Rizky itu. Tapi bersyukurnya saya itu, Tuhan sudah menghendaki semua manusia itu, maupun secara visi maupun secara divisi, tapi secara tidak langsung itu bagian dari pelajaran bagi kita, dan itu bagian dari teguran bagi kita untuk kedepannya. Dan saya membenahi kata bijak itu bahwa
Tanpa si Rizky ini kita tidak akan berpikir. Iya, mantap. Tapi hadirnya masalah Rizky ini kita akan berpikir. Iya, bijak. Kira-kira begitu Pak Radiman Marco. Sehingga konten narasi yang saya dilontar di media sosial itu bukan semata-mata saya berpihak terhadap Rizky. Malah saya kecewa terhadap Rizky. Iya. Tapi karena saya adalah orang sadar, orang berilmiah, orang terdidik khusus dalam berbagai kampus, maka saya bijaki. Oke lah, ibu-ibu yang berada di keadaan Rizky itu, memang mereka itu marah. Sangat marah. Wajar mereka marah karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Wajar. Tapi kalau saya terjebak dalam persoalan itu kan kegilaan berpikiran saya juga yang orang ilmiah. Tugas saya orang ilmiah dan sadar itu membenahi persoalan itu. Apa yang dikatakan oleh bapak-bapak leluhur dulu, seburu-burunya manusia itu, kalau ada waktu yang disadarkan manusia itu, tentu kita sadarkan manusia itu. Masih ada peluang untuk disadarkan manusia itu. Ya, baik, Pak. Sehingga konten yang dilontarkan saya di media sosial kemarin itu wajar-wajar saja. Karena saya mengangkat derajat kaum intelektual untuk berpikir sejauh mana kita berpikir untuk menganalisis persoalan itu, untuk membijaki persoalan itu. Karena saya peduli dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi di daerah Kabupaten Bima, lebih-lebih Dompu hari ini. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi terkait dengan klarifikasi Pak Marvel pada malam hari ini di kedai terapung, ya, bahwasanya kita itu harus bijak menilai sesuatu itu, entah itu masalah pribadi maupun masalah di luar pada pribadi itu sendiri. Ya, kita harus bijak dalam hal itu. Itu seperti itu yang dilontarkan Pak Marvel. Dan juga yang satu yang bagus dari Pak Marvel, narasi Pak Marvel tadi, dengan hadirnya Rizky dan Wanda ini membuka cakrawala berpikir kita, bahwasanya sadar dengan bagaimana ketika kita tidak bertanggung jawab dan membiarkan anak orang gelantung begitu saja, sehingga pikiran kita merasakan hal itu, ya, begitu sebetulnya. Sehingga dengan kehadiran si Rizky ini, ya, orang-orang akan sadar bahwasanya tidak baik melakukan hal demikian. Kira-kira seperti itu Pak Marvel, ya. Dan yang kedua yang perlu saya tanyakan terhadap Bung Marvel ini terkait seputaran video yang beredar mengatakan cinta dan lain sebagainya, itu perlu dijelaskan oleh Pak Marvel terkait dengan video yang viral itu. Apakah video itu sesudah viralnya Wanda dan Rizky ini, ataukah memang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu? Ya, itu yang perlu ditanyakan, ya, dan dipertanyakan oleh netizen pada malam hari ini, ya. Oke, ya, saya kembali kepada Pak Marvel. Baik, terima kasih pada forum ilmiah. Saya akan nyampaikan, ya, bicara video kemarin yang beredar di kalangan media sosial, itu video itu sebelum hadirnya si Rizky, dan video itu juga 2 tahun kemudian. Tapi karena oleh hadirnya si Rizky, masalah Rizky ini, sehingga di media melontarkan bahwa saat saya membela Rizky, kata orang itu, sama aja saya membela kan si Rizky pada posisi video itu. Malah video itu sudah 2 tahun kemudian. Karena kecewanya netizen di media sini mengubarkan posisi status saya itu dengan video itu, sehingga narasi saya itu tepat pada posisi yang dilakukan oleh laki-laki itu, si Rizky itu. Dan kemudian bahwa seluruh masyarakat Bima dan Dompu, saya pribadi mengucapkan salam dan terima kasih kepada netizen yang berbagai penjuru komentar di
komentar Facebook saya itu, saya merasa bersyukur. Bersyukurnya saya karena banyak sekali netizen ini peduli terhadap si Wanda ini. Wajar mereka itu bully si Rizky dan sebagainya, dan bully saya itu karena narasi saya itu saya seolah-olah menuju membenarkan si Rizky. Padahal tidak. Saya cuma mengeluarkan kata bijak. Semua manusia ini mempunyai kekurangan dan kelebihan, mempunyai kesalahan dan kelebihan. Ketika kelebihan itu, mari kita benahi bersama. Ketika ada gejolak tersebut itu, mari kita mengisi dari gejolak itu supaya sama rata dalam keadaan suasana dunia dalam sandiwara tipu-tipu ini. Tugas kita ini membenahi sebagai orang yang tertua dan orang sadar dalam setiap berbagai persoalan. Jangan persoalan di media sosial, dalam tatanan hukum, berbicara hukum, kita tetap mendukung persoalan itu. Apalagi di media sosial. Ya. Saya akan kembali pada forum ilmiah hari ini. Jadi memang Pak Marvel ini top dalam mengklarifikasi semua persoalan yang telah viral di berbagai media sosial. Dan selanjutnya saya tanyakan terkait dengan seputar video itu yang beredar dan komentar-komentar jahil daripada netizen. Apa tanggapan dari Pak Marvel melihat komentar-komentar seperti itu ya, komentar-komentar jahil seperti itu? Gimana pendapatnya Pak Marvel? Ya, terima kasih ada sedikit ya. Ya, langsung saja. Kalau berbicara komentar netizen dalam komentar status Facebook saya kemarin, saya kira itu biasa saja bagi saya. Sebab saya adalah orang terdidik dan saya orang pendidikan. Saya paham kondisi, jangankan kata bijak, orang tetap bully. Apalagi orang yang tidak bijak, tetap orang bully. Tapi secara tidak langsung, kita nikmati saja dalam dunia sandiwara dan dunia tipu-tipu. Berarti tidak marah dalam hal ini? Ya, saya tidak marah. Malah saya bersyukur. Saya kira komentar itu adalah bagian teguran bagi saya juga. Lebih-lebih pihak oknum tersebut, si Rizky itu. Kita bersyukur bahwa ada kepedulian orang terhadap Amar VC dalam rangka meluruskan anak bangsa ini dalam persoalan yang tidak searah terhadap pemikiran revolusi kita ini. Oke, Pak Marvel. Oke. Ya. Baik. Saya menangkap apa yang menjadi perkataan daripada Bung Marvel tadi, bahwasanya komentar daripada netizen itu kalau kita tanggapi dengan serius akan amburadul ya. Ya, kita harus tanggapi dengan secara bijak. Beliau katanya orang bijak tak perlulah masuk di ranah-ranah itu ya. Perlu bijak menanggapi segala sesuatu itu ya. Dan yang saya petik daripada Pak Marvel tadi mengatakan bahwasanya kita itu harus bijak menilai sesuatu ya. Jangan kita masuk terjerumus di dalamnya. Kita harus keluar di dalam lubang-lubang kesesatan. Jadi karena yang Pak Marvel katakan, Pak Marvel ini orang sadar, nah perlu masuk di dalam lingkaran-lingkaran hitam seperti itu. Ya baik. Saya akan bertanya lagi kepada Pak Mantum KKPMS Bima, Saudara Rustam, ya Rustam Effendi. Ya, apa pendapatnya terkait dengan seputar kejadian yang viral pada saat ini ya, kejadian Wanda dan Rizky ini? Apa pendapatnya Pak Mantum Ketua? Ya, baik. Terima kasih kepada Ketua Radiman Marco yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Jadi berbicara berkaitan dengan masalah yang cukup viral di media, saya kira
lebih khusus di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, itu merupakan salah satu permasalahan yang cukup luar biasa yang kemudian dialami oleh saudari Wanda dan saudara Rizky. Jadi saya kira saya petik daripada beberapa komentar, daripada beberapa tanggapan yang dilontarkan oleh beberapa orang terdekat dari mereka. Saya kira memang si Rizky itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Saya juga sebagai laki-laki juga merasakan kekecewaan terhadap hal itu. Tetapi lebih syukur lewat beberapa unggahan daripada Pak Marvel Singh ini selaku oknum yang juga terlibat viral oleh keadaan itu, membuat saya sadar bahwa setiap beberapa masalah yang terjadi, jangan kemudian kita ambil dari sisi negatifnya saja. Dan bahkan dari beberapa hal yang berdiri dari nilai-nilai negatif itu kita ambil sebagai contoh untuk kemudian kita jauhkan secara bersama. Kira-kira begitu. Jadi saya juga merasa bahwa Pak Marvel ini juga memang begitu bijak, karena dia tidak mempermasalahkan daripada beberapa tanggapan baik ya kaum perempuan pada umumnya, ibu-ibu, remaja-remaja yang jahil terhadap komentar yang dilontarkan oleh Pak Marvel itu. Beliau tidak merasakan marah dan sebagainya, tetapi beliau cukup membijaki berbagai tanggapan dari para netizen di media Facebooknya Pak Marvel Singh itu sendiri. Ya kira-kira begitu ya. Saya kembalikan kepada Pak Radiman Marco selaku narasumber. Jadi terima kasih atas pendapat dan sarannya Pak Rustam Effendi ya selaku mantum dari KKPMS Bima ya. Selanjutnya saya akan bertanya lagi apa harapannya? Ini yang terakhir. Apa harapannya untuk keluarga Wanda sama si Rizky ini, Pak Marvel C? Apa harapannya ke depan itu? Ya baik. Singkat saja ya. Singkat saja, saya langsung saja. Harapan saya untuk kedua belah pihak ini, bagaimana bukan ke depan ya, tapi khususnya mulai hari ini. Harapan saya Wanda dengan Rizky ini harus menyatu kembali dalam persoalan ini. Apapun dalihnya, apapun bentuknya, tetap harus kita bijaki dan harus kita membenahi. Karena satu sisi si Wanda ini ada terjadi dalam perutnya ya, sehingga apapun dalihnya, apapun persoalan, mereka harus kembali dan harus bersatu kembali dalam rangka bagaimana misi keumatan ini harus dijelaskan di publik, sehingga jangan sampai isu-isu yang terjadi di kalangan media sosial maupun di masyarakat ini, jangan sampai Rizky ini tidak bertanggung jawab. Tak taunya akan tanggung jawab. Tapi saya harap hari ini oleh pihak kedua belah pihak, lebih-lebih untuk aparat kepolisian sebagai pemegang hukum di negara ini membijaki, membenahi permasalahan ini. Bagaimana mereka kembali lagi seperti semula, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu, bahwa Adam dan Hawa tetap akan bersatu apapun dalihnya. Ya, mungkin itu saja saya sampaikan. Bila hidayah, bila ada kekurangan dan
Itu bagian dari kekurangan saya. Kelebihan data dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Terima kasih Pak Marvel atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga buat Pak Mantum KKPMS Bima yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini. Dan saya harapkan juga semoga keluarga Wanda dan si Rizky bisa menyatu kembali, bisa menjalin silaturahmi rahim kembali untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin itu saja dari kami bertiga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.